Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Solehat, kelas CKP 2, jurusan keperawatan di Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pathway mengenai asma bronhial. Silahkan disimak. Baik, pada patofisiologi asma ada dua fase, yaitu fase sensitasi dan fase alergi. Nah, pada sensitasi ini terjadi ketika pertama kali adanya alergi zat-zat alergen atau antigen. Ketika antigen ini masuk dan bertemu dengan makrofag, di mana makrofag ini bekerja sebagai APC atau antigen presenting cell, di mana makrofag ini akan memberitahu kepada sel T helper. Setelah sel T helper tahu kalau ada antigen, maka sel T helper ini dia akan berproliferasi dan menjadi sel T helper 2. Sel T helper 2 ini dia berfungsi untuk mengaktifasi sel B. Nah, setelah sel B teraktivasi, maka akan terjadi aktivasi IgE. IgE ini dia adalah antibodi yang dikeluarkan oleh sel B. IgE ini dia akan merongsong aktivasi dari sel MAS. Kemudian, setelah sel MAS terbentuk, jika alergen atau zat-zat pembuat alergen ini datang kembali, maka dia akan bertemu langsung dengan IgE. IgE ini akan merongsong sel MAS. Kemudian sel MAS ini dia akan mengalami degranulasi. Setelah terjadi degranulasi, maka dari dalam sel MAS ini akan keluar histamin. Nah, histamin ini dia akan berefek pada saluran napas. Yang pertama, dia akan meningkatkan kerja sel goblet. Ketika kerja sel goblet meningkat, maka sekresi mukus akan meningkat. Kemudian histamin ini juga dia akan mengakibatkan spasmo otot, yaitu spasmo otot polos pada bronkus. Kemudian histamin juga akan mengakibatkan permeabilitas kapiler pada bronkus meningkat. Pada daerah bronkus terjadi edema. Nah, adanya hipersekresi mukus yang meningkat, kemudian spasmo otot dan adanya edema akan membuat lumen bronkus akan semakin menyempit. Karena adanya sekresi mukus yang membuat lumen bronkus tambah sempit, kemudian juga ditambah plasma otot dan adanya edema juga. Nah, ketika hal inilah yang membuat terjadinya asma. Dan asma ini adalah penyakit obstruksi, yaitu di mana penyakit pada pasien-pasien dengan penyakit obstruksi ia mengalami kesulitan untuk ekspirasi. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai perjalanan terjadinya asma bronhial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.